Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Bouvardia, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Bouvardia adalah genus tanaman berbunga dari keluarga Rubiaceae yang terdiri dari sekitar 30 hingga 50 spesies. Tanaman ini dikenal karena bentuk bunganya yang menyerupai bintang dan aromanya yang harum. Bunga Bouvardia memiliki warna-warna cerah seperti merah muda, putih, merah, dan kuning, serta sering digunakan dalam rangkaian bunga karena daya tarik visualnya. Tanaman ini juga dihargai sebagai bunga potong karena masa mekarnya yang cukup lama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa genus ini dinamai untuk menghormati Charles Bouvet, seorang dokter istana Raja Louis XIII dari Prancis dan kepala kebun raya Jardin des Plantes di Paris pada abad ke-17. Beliau dikenal sebagai pendukung utama pengembangan botani di Prancis dan namanya diabadikan oleh ahli botani dalam taksonomi tanaman ini. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bouvardia mulai dikenal luas di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18. Ketika tanaman eksotik dari Amerika Tengah dan Selatan diperkenalkan oleh para penjelajah dan ilmuwan botani. Tanaman ini mulai dibudidayakan secara intensif sebagai bunga hias pada abad ke-19 dan ke-20. Terutama di negara-negara dengan iklim subtropis dan tropis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bouvardia berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko bagian selatan. Khususnya daerah-daerah dengan iklim hangat dan ketinggian menengah. Tanaman ini tumbuh secara alami di hutan tropis pegunungan atau lereng-lereng yang lembab. Saat ini, Bouvardia juga dibudidayakan di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat bagian selatan dan negara-negara Eropa dengan rumah kaca. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bouvardia memiliki nilai estetika tinggi karena bentuk bunganya yang anggun dan warnanya yang mencolok, menjadikannya populer dalam industri florikultura. Selain itu, bunga ini melambangkan antusiasme, rasa hormat, dan kasih sayang, sehingga sering digunakan dalam karangan bunga untuk acara pernikahan, perayaan, atau ucapan terima kasih. Dalam dunia hortikultura, tanaman ini juga menjadi simbol elegansi dan keanggunan tropis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bouvardia dapat tumbuh baik di daerah dengan iklim hangat, sinar matahari sedang hingga penuh, dan tanah yang gembur serta memiliki drainase baik. Perawatan mencakup penyiraman rutin tetapi tidak berlebihan, pemangkasan ringan setelah berbunga untuk merangsang pertumbuhan baru, dan pemberian pupuk seimbang selama musim tanam. Tanaman ini juga cukup rentan terhadap serangan hama seperti kutu putih atau tungau laba-laba, sehingga perlu diawasi secara berkala. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bouvardia tidak hanya menarik secara estetis, tetapi juga mencerminkan kompleksitas ekologis dan nilai budaya dalam dunia tanaman hias. Dari sudut pandang botani, genus Bouvardia termasuk dalam keluarga Rubiaceae, yang juga menaungi kopi, gardenia, dan pentas. Morfologi khas tanaman ini mencakup daun berbentuk lonjong atau lancet dan bunga berbentuk tabung dengan mahkota berkelopak empat yang menyebar menyerupai bintang. Struktur bunganya yang tubular menjadikannya ideal untuk penyerbukan oleh serangga dengan belalai panjang seperti ngengat dan kupu-kupu malam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam perspektif ekologi, Bouvardia berperan sebagai sumber nektar yang penting bagi serangga penyerbuk di habitat aslinya di kawasan Meksiko dan Amerika Tengah. Beberapa spesies liar bahkan turut mempertahankan keseimbangan ekosistem pegunungan tropis karena kemampuannya bertahan di lereng-lereng berbatu dan tanah kurang subur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi hortikultura, Bouvardia dikenal sebagai tanaman yang memerlukan perawatan menengah.
Tanaman ini sangat sensitif terhadap suhu ekstrim dan membutuhkan pencahayaan tidak langsung untuk menghasilkan bunga optimal. Oleh karena itu, pembudidaya di wilayah dengan iklim dingin biasanya menanamnya di rumah kaca. Perbanyakan Bouvardia paling umum dilakukan melalui stek batang, yang membutuhkan kelembapan tinggi dan media tanam steril agar berhasil tumbuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam tradisi florikultura, Bouvardia memiliki makna simbolik yang kuat. Di berbagai budaya, bunga ini sering dijadikan sebagai simbol penghormatan atau rasa terima kasih yang tulus. Warna bunga juga memiliki makna berbeda. Putih untuk kemurnian, merah untuk cinta mendalam, dan merah muda untuk kelembutan dan kasih sayang. Makna simbolis ini menjadikan Bouvardia pilihan favorit dalam pembuatan rangkaian bunga untuk pernikahan. Ucapan terima kasih, atau peringatan khusus. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam dunia perdagangan bunga potong, Bouvardia cukup diminati karena memiliki ketahanan pasca panen yang relatif baik, terutama jika disimpan dalam suhu sejuk dan larutan pengawet bunga. Beberapa varietas hasil hibridisasi bahkan dirancang secara khusus untuk memperpanjang umur bunga dan meningkatkan warna. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang sejarah dan nomenklatur, penggunaan nama Bouvardia untuk menghormati Charles Bouvat mencerminkan tradisi abad ke-17, di mana penamaan genus menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi tokoh dalam bidang medis dan botani. Hal ini menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan, penghargaan terhadap pengetahuan, dan keindahan tanaman seringkali berjalin erat dalam sejarah perkembangan ilmu botani Eropa. Dengan semua dimensi tersebut, Bouvardia tidak hanya berfungsi sebagai penghias taman atau pelengkap buket bunga, tetapi juga sebagai objek penting dalam studi botani, simbolisme budaya, serta konservasi ekologis. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.